Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai fenomena sosial yang menjadi problem ya sejak dulu sampai saat ini. Yang tentunya aku di sini bertujuan untuk sama-sama mengingatkan, memberikan kesadaran teman-teman dan mengedukasi teman-teman mengenai bullying. Nah, bullying ini pasti teman-teman juga udah sering dengar ya. Bullying itu yaitu perilaku atau tindakan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang. Ini kan suatu tindakan yang tidak baik ya. Tentunya harus kita sama-sama sadari bahwa saat ini sudah mungkin ratusan bahkan ribuan kasus bullying di Indonesia, dan ini menjadi salah satu dasar kenapa aku ingin membuat konten video ini, karena beberapa waktu kemarin aku sempat melihat video dari korban bullying yang sempat viral itu dari siswi SMK di daerah Bekasi, yang menurut aku itu sangat miris sekali ya, tindakannya sangat tidak terpuji karena membuat si korban ini mengalami ketidakpercayaan diri, depresi, bahkan dia tidak ingin keluar rumah karena malu ya. Tentunya video tersebut sudah tersebar gitu. Nah, ini harus menjadi concern khusus untuk kita yang paham mengenai ini untuk mencegah hal itu dan tidak melakukan hal itu. Oke. Bullying itu sendiri tentunya harus disadari ya teman-teman saat ini, karena menurut Tara Dethors mengungkapkan nih, salah satu penyebab aksi bullying yang terjadi di Indonesia ini kurangnya tingkat kesadaran yang dibangun oleh masing-masing orang. Kayak kita harus sadar dulu nih bahwa sepenting apa sih bullying itu untuk dicegah. Untuk itu aku ingin memberitahu juga kepada teman-teman dampak apa sih yang dirasakan oleh korban bullying itu sendiri ketika menjadi korban. Tentunya banyak sekali ya dampak di sini. Salah satunya yang paling penting adalah dampaknya itu berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, melansir dari Very Well Health, dampak secara langsung bagi korban ini adalah yaitu merasakan rendahnya rasa kepercayaan diri. Nah, orang-orang yang terus diejek seperti dibilang gemuk, hitam, bodoh, itu perlahan-lahan itu ejekan tersebut menjadi suatu kebenaran untuk si korban itu sendiri, yang tentunya si korban akan merasakan sedih, marah gitu, kecewa, tidak berdaya sampai frustasi. Nah, jika dibiarkan terus-menerus ini akan mengakibatkan si korban ini mempunyai pikiran untuk bunuh diri gitu. Nah, itu kan yang sangat dihindari sekali ya teman-teman. Jangan sampai dengan perkataan kita, dengan tindakan kita membuat atau menyakiti seseorang itu lebih dari apa yang kita lakukan gitu. Lalu jenis-jenis bullying yang sering terjadi ini adalah mempunyai bentuk verbal, sosial, dan fisik. Verbal di sini yaitu seperti perkataan dan tulisan. Perkataannya seperti menggoda atau mengejek, mengancam, itu termasuk bullying. Dan secara tulisan itu kalau saat ini jatuhnya cyberbullying jika dilakukan di media sosial ya, seperti berkomentar tidak baik gitu, mengejek dengan panggilan yang buruk, itu sangat
tidak baik dan masuk dalam kategori bullying itu sendiri. Lalu secara sosial ini seperti mempermalukan seseorang di depan umum, mengucilkan sampai menyebarkan gosip tentang seseorang tersebut gitu. Itu kan juga hal yang tidak baik untuk dilakukan ya. Lalu yang terakhir ini yang paling urgent mungkin ya, secara bullyingnya ini dilakukan melalui kontak fisik, seperti memalak, melukai tubuh orang lain, terus menendang, memukul, mencubit, meludahi, mendorong. Nah, ini yang terjadi mungkin di video yang aku sempat lihat itu yang viral, karena korbannya ini sampai ditendang gitu. Jadi itu sangat tentunya berakibat fatal banget ya untuk si korban ini. Aku aja yang melihatnya itu merasa sedih gitu, apalagi si korban ini gitu. Terlepas dari masalah apa yang mereka lakukan, tapi hal tersebut tentunya tidak baik ya, dan agama Islam pun tidak menganjurkan dan memberi contoh terkait perilaku yang tidak terpuji itu. Nah, dalam Al-Quran sendiri, dalam Islam itu memang sudah diatur kita berperilaku terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, itu kan sudah sangat dijelaskan gitu, bahwa kita harus berperilaku sebaik mungkin. Ada perkataan yang mengatakan, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri gitu. Berarti artinya kita harus mencintai orang lain atau teman kita atau saudara kita itu melebihi diri kita sendiri gitu. Agar apa? Agar kita punya rasa kasih sayang, bisa bertoleransi. Kita juga nggak mau kan diperlakukan seperti itu. Makanya kita jangan sampai melakukan hal semacam itu gitu. Lalu menurut Islam juga dalam Al-Quran ini, di Quran surat Al-Hujurat, teman-teman bisa buka di ayat 11 dan 12 yang berbunyi, artinya di ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, maksudnya janganlah kamu mencela orang lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, kita jangan sampai memanggil panggilan buruk kepada saudara kita sendiri gitu, apalagi saudara seiman. Ini sangat tidak dianjurkan gitu. Mencela orang lain pun juga di sini dijelaskan. Lalu di ayat 12-nya ini memang berkorelasi ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, Masya Allah, di sini juga sudah diperingati ya, untuk kita sesama muslim, sesama manusia pun tidak boleh mencari-cari keburukan orang lain, menggunjing, membicarakan aib-aib orang lain. Karena apa? Karena apakah kita mau disuruh untuk memakan bangkai saudara kita sendiri? Itu kan pasti kita merasa jijik ya untuk itu. Makanya sebelum melakukan tindakan itu, berkomentar tidak baik,
mencela-cela itu kalau bisa diingat lagi gitu, mau nggak untuk nantinya memakan bangkai saudaranya sendiri kan, nggak mau juga ya. Nah untuk itu teman-teman, aku harapkan dari video ini teman-teman bisa aware lagi terhadap bullying itu sendiri, terutama di circle terdekat teman-teman, di keluarga, di persahabatan, di pertemanan, organisasi maupun dimanapun. Itu tetap dijaga toleransinya, kasih sayangnya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak disarankan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Karena biasanya kalau tindak bullying itu pertamanya tuh dari bercanda. Nah hal ini nih yang sangat perlu kita ubah ya, karena bercanda itu harus ada tempatnya, terus harus ada waktunya, nggak setiap saat kita harus bercanda, nggak di setiap tempat, di tempat umum kita bisa bercandain orang gitu. Kita belum tahu hati orang itu seperti apa, walaupun sedekat apapun, kalau bisa dijaga batasannya untuk terus bertoleransi, untuk menjaga perasaan sesama manusia, seperti itu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman ada diskusi lebih lanjut bisa komentar di bawah ya. Nanti mungkin ada saran juga untuk pembahasan video selanjutnya seperti apa. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.